Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan mengkaji permasalahan yang sangat penting berkenaan tentang rukun Islam, yaitu zakatul mal. Perkara zakat merupakan perkara yang sangat penting, yang Nabi SAW menjadikan syariat zakat sebagai rukun Islam. Juga sering kali kita dapati di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara perintah salat dan perintah zakat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Namun banyak di antara kita yang tidak peduli terhadap zakat, hanya peduli dengan pajak. Padahal pajak pengeluarannya itu lebih banyak daripada zakat. Zakat yang wajib kita keluarkan hanya 2,5% dari harta kita. Adapun pajak berapa persen sekarang? 11%. Terkadang setiap tahun kita memanggil konsultan pajak untuk menghitung harta yang kita miliki, baik itu berupa usaha, saham, dan yang lainnya. Karena takut kalau tidak bayar pajak, usahanya dibekukan. Sementara zakat yang ini merupakan rukun Islam, dia biasa-biasa saja. Tidak bayar zakat, tidak merasa bersalah. Padahal Nabi SAW menjadikan zakat sebagai indikasi keimanan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 15-19, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di taman-taman surga, dan mereka berada di mata air surga, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa
Di antara sifat orang-orang yang bertakwa dan beriman, mereka peduli terhadap syariat zakat. Karena dia sadar harta yang ia punya, walaupun itu hasil jerih payah usaha dia, kerja banting tulang dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, dia sadar kalau itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun paham bahwa sebagian hartanya itu untuk fakir miskin. Dan dia pun menyadari bahwa dia menjadi orang kaya itu adalah berkat doanya orang-orang miskin. Dan itulah yang Rasulullah sampaikan, bahwa beliau pernah menyampaikan, berkasih sayanglah kalian kepada orang-orang miskin. Karena dengan doa-doa mereka inilah kita menjadi orang yang sukses dari sisi dunia. Dan Nabi juga mengatakan, as-shadaqatu burhanun. Sedekah atau zakat adalah bukti. Apa maksudnya? Bukti benarnya keimanan seseorang kepada Allah. Bukti benarnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memiliki harta yang tentunya telah mencapai nisab dan haul, saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Dan ujian itu bukan hanya dari sisi kesulitan dan kesengsaraan, tetapi terkadang ujian itu berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, Allah berikan ujian kita ini dari dua arah jemaah. Dari kesulitan dan juga dari kenikmatan. Kesulitan yang kita hadapi, mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, maka Allah ingin melihat apakah kita termasuk orang yang sabar atau tidak. Demikian pula harta, yaitu adalah perhiasan dunia. Setiap manusia pasti menginginkannya, tapi pada hakikatnya itu adalah ujian. Allah ingin melihat kita, mana yang lebih kita cintai, hartakah atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lebih cinta kepada Allah, maka dia keluarkan zakat dan sedekah. Dia jadikan prinsip hidupnya khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ini subhanallah, filosofi dari Nabi SAW yang harus kita jadikan prinsip dalam hidup. Bangga itu bukan dengan banyaknya aset di mana-mana jemaah. Kita merasa puas bukan punya ini, punya itu, bisa beli rumah, bisa beli villa. Setiap kali kita ngomong, alhamdulillah saya punya villa di Bogor. Alhamdulillah saya baru beli rumah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Ini bukan suatu kebanggaan. Kenapa? Harta-harta seperti itu tidak bisa dijadikan suatu kebanggaan. Karena semua itu tidak akan kekal. Dan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia dalam keadaan membawa harta yang pernah ia kumpulkan. Sudah mah dia lelah mengejar dunia atau dikejar dunia. Ya, perhatikan jemaah. Di dunia ini ada orang yang lelah dan ada 3 kelelahan. Lelah dalam beribadah, lelah dalam mengejar dunia, dan lelah dikejar dunia. Lelah dalam ibadah, maka akan berubah menjadi lillah. Artinya kita bercapek-capek saat ini, memaksakan diri untuk bisa hadir, menghadiri majelis ilmu, memaksakan diri untuk bersedekah, berinfak, membayar zakat. Maka pada hakikatnya itu semua bukan menjadi kekurangan harta kita, tapi itu semua akan menjadi penolong nanti pada hari kiamat. Yang kedua, lelah mengejar dunia.
Jadi hidupnya hanya mengejar target duniawi. Di benaknya hanya dunia dan dunia. Dia kerja dari pagi sampai sore, harus kebeli ini, harus kebeli itu. Tahun depan harus punya rumah. Tahun depan harus punya motor. Tahun depan harus ganti HP. Pengen beli iPhone 15. Hanya itu di benaknya. Lelah dia mengejar dunia. Dan ada lagi yang kedua, yang ketiga, dikejar dunia. Hampir sama dengan mengejar dunia. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Udah punya rumah, udah punya kendaraan. Tapi dengan kepemilikannya itu, dia pun diperbudak oleh dunia. Yaitu di mana dia berusaha untuk apa? Melunasinya. Kalau nggak bayar sebulan gimana? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, aset-asetnya itu akan diapain? Disita. Akhirnya dia pun nggak berhenti itu, mengejar terus. Ini dikejar, berhenti, hilang asetnya. Iya. Jadi 2 kelelahan yang terakhir ini sia-sia. Apa yang kita bawa? Iya. Makanya sedekah, apa kata Nabi SAW, manakasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang kita keluarkan untuk sedekah. Yakin itu jamaah. Zahirnya memang berkurang. Kita punya 100 juta, kita keluarkan zakatnya 2,5%, hilang. Tapi subhanallah, sebulan 2 bulan kita bisa mendapatkannya lagi. Dan 2,5% itu menjadi aset kita nanti pada hari kiamat. Tijarah, perdagangan yang tidak akan merugi. Perdagangan yang keuntungannya berlipat-lipat. Tidak ada apa-apanya dengan nikmat dunia. Subhanallah. Jadi inilah zakat menjadi bukti benarnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan zakat bukan dalam rangka untuk memiskinkan kita, tidak. Iya. Uang yang dikeluarkan hanya 2,5%, tidak banyak. Allah syariatkan zakat yang masalahnya itu kembali kepada diri kita. Baik kembali kepada diri kita atau kepada orang lain. Berbicara tentang hikmah di balik syariat zakat banyak. Keutamaannya mensucikan jiwa kita, meredam kemurkaan Allah, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Nah, dari sisi duniawi, zakat ini untuk menegakkan apa yang menjadi maslahat hidup manusia. Ya. Dengan adanya zakat akan tegak apa yang menjadi maslahat hidup manusia. Karena Allah ciptakan manusia itu kan ada yang kaya dan yang miskin. Dan ini sudah menjadi garis takdir. Jangan kita menyimpulkan Allah nggak adil, tidak. Justru bentuk keadilan Allah seperti itu. Allah jadikan manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Ya, sehingga kita tidak boleh iri terhadap orang kaya. Ya. Apa yang kita irikan kepada orang yang kaya, jemaah? Terkadang dia punya harta yang banyak, tapi semuanya kreditan. Sementara kita punya barang sederhana, motor sederhana, tapi lunas. Dan hidup tanpa hutang adalah hidup yang paling bahagia. Benar atau tidak, jemaah? Iya. Qanaah, ya tadi saya katakan, orang yang dikejar dunia udah punya rumah sana sini. Tapi hidupnya iya, dikejar dunia. Panik dia. Nah, jadi akan tegak apa yang menjadi maslahat hidup manusia. Ada kaya, ada miskin. Dan orang miskin pun memiliki kebutuhan sama dengan orang-orang kaya. Orang kaya ketika dia butuh sesuatu, dia bisa membeli dengan hartanya. Orang miskin tidak ada. Maka disitulah orang kaya hendaknya memberikan zakat kepada fakir miskin. Makanya orang yang enggan membayar zakat, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala
Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam. Beliau hanya fokus memerangi nabi-nabi palsu, memerangi orang yang murtad, dan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Sempat ditegur oleh Umar, "Wahai Abu Bakar, kau memerangi orang yang sholat, kau memerangi orang yang bersyahadat, karena sebab dia tidak bayar zakat kau perangi." Apa kata Nabi SAW? Apa kata Abu Bakar? Seandainya aku tidak mendengar Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itai zakah." Ya. Aku mendengar Rasul mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dari hadis ini, Abu Bakar menjadikan hujah untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang enggan membayar zakat. Di dunia dan di akhirat. Ingat ini jemaah. Orang yang bakhil, enggan membayar zakat, dia sengsara hidupnya. Di dunia dan di akhirat. Di dunia, dia tidak akan pernah merasa cukup. Orang yang menjadikan dunia sebagai target hidupnya, dia tidak akan pernah merasa cukup, serba kurang. Selalu iri melihat ada orang yang lebih kaya dari dia. Sehingga dia pun berusaha untuk mengunggulinya. Dan dia pun lelah dan capek. Iya, karena yang namanya dunia, sekencang apapun kita kejar, itu tidak akan bisa kita menguasainya. Apa kata Nabi SAW? Seandainya orang itu diberikan satu lembah, isinya emas semua, pasti dia pengen ke berapa? Yang kedua, dan seterusnya. Seorang yang sudah punya kontrakan 10 pintu, pasti pengen nambah nggak jemaah? Pengen nambah. Antum buka usaha nih lancar di sini. Pasti pengen buka cabang lagi. Terus mengembangkan sayapnya. Tidak akan pernah merasa puas sampai mulutnya disumpel dengan tanah alias mati. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih." Barang siapa yang pelit, bakhil, koret, medit, apalagi bahasanya, maka dia sama saja pelit terhadap dirinya sendiri. Sekali lagi, orang yang bakhil, dia menyengsarakan dirinya sendiri. Makanya Allah katakan sebaliknya, "Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang terhindar dari penyakit pelit, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia. Ada orang yang hanya hidupnya itu mengumpulkan aset. Punya uang 100 juta, langsung dibeliin tanah. Punya uang lagi, beli tanah di sana sini. Pertanyaannya, apa yang dia nikmatin dari punya tanah itu jemaah? Hanya sekedar sertifikat yang kita simpan di lemari, tanah atas nama kita. Apa yang kita manfaatin? Ada nggak jemaah sekalian? Tidak ada. Tidak ada. Rizki itu, rizki hakikatnya adalah apa yang kita gunakan, apa yang kita manfaatkan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itulah rizki. Kadang ada orang yang bukan hanya pelit sama orang lain, sama dirinya aja juga apa? Pelit. Dia mampu untuk membeli sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Dia punya uang untuk beli AC misalnya. Tapi karena saking pelitnya, dia bertahan dengan kipas angin. Kepanasan, keringetan. Ya, subhanallah. Ini jadi sengsara hidupnya ya kan. Barangnya lecet sedikit, emosi, marah. Ini orang yang pelit mudah marah jemaah. Pakai mobil di jalan raya, mobilnya kesenggol, langsung marah. Bakhil dia. Sudah qadarullah wa masya'afa'al. Kecuali kalau memang dia sengaja menabrakkan. Yang namanya kejadian-kejadian di tengah jalan, sengaja atau tidak? Tidak sengaja, sudah. Selesai. Tinggal kita bawa ke
ketok megit istilahnya kan, selesai. Orang yang pelit tidak, dia akan hitung-hitungan terus. Jadi sempit hidupnya. Makanya Allah katakan tadi wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun. Orang yang bakhil, ya, orang yang terhindar dari penyakit pelit, maka dia adalah orang yang beruntung. Dia yakin hilang besok dapat lagi, hilang besok dapat lagi. Subhanallah. Ini di dunia sengsara hidupnya. Di akhirat tuh udah mah dia capek kan mengumpulkan aset, mati. Hartanya diambil sama siapa? Ahli warisnya. Walaupun harta tersebut berpindah kepada ahli waris, tetap urusan akhirat berjalan. Harta-harta yang ia dapatkan itu akan diapain? Dihisab. Dihisab. Ingat, bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Sahabat-sahabat juga banyak orang kaya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang kaya. Tapi ini maksud di sini adalah orang kaya tapi bakhil. Ya. Sulit untuk mengeluarkan hartanya, memberikan infak untuk membangun masjid, enggan membayar zakat. Allah katakan, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Orang-orang yang menyimpan hartanya, emas, perak, tabungannya, dia punya uang banyak, dia simpan, tidak dia keluarkan zakatnya, kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Apa azab yang mereka terima? Harta-hartanya tersebut tadi itu semuanya akan dipanaskan di neraka jahanam yang akan menjadi bahan setrikaan, yang akan menyetrika punggungnya, dahinya, lambungnya. Dan Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Nih, harta-harta yang kalian kandutin istilahnya. Harta-harta yang kalian simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasain tuh, kata Allah. Ini baru satu model siksaan. Belum lagi kata Allah dalam surat Ali Imran. Wala yasabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal wa syarrul lahum. Jangan mereka mengira orang yang bakhil itu baik-baik saja. Lah. Justru mereka itu adalah orang yang paling buruk. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta-hartanya tersebut akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Orang yang enggan membayar zakat, kemudian dia bertaubat, maka cara taubatnya tidak seperti sholat. Kalau kita mungkin beberapa tahun yang lalu, anggaplah 3 tahun lalu, jarang sholat, maka cara taubatnya kita bertekad untuk tidak melakukannya lagi, meninggalkan dosa tersebut, menyesal, cukup. Perlu diqodho atau tidak? Tidak. Tapi kalau zakat, orang yang meninggalkan zakat misalnya 5 tahun, maka ini dianggap sebagai hutang. Ketika dia bertaubat di tahun ke-6, dia harus membayar zakat 5 tahun sebelumnya. Karena zakat adalah hak Allah dan hak manusia. Setiap harta yang kita miliki yang sudah mencapai nisab, maka di situ ada hak manusia yang harus kita salurkan. Sehingga kalau itu tidak disalurkan, itu dianggap hutang. Jadi kita punya hutang sama Allah. Jadi sekali lagi kalau ada yang bertanya, bagaimana cara mengeluarkan zakat bagi orang yang belum membayar zakat beberapa tahun, semuanya dirapel. 5 tahun dia harus bayar. 2,5% dikali 5 berapa? 12,5%. 5 tahun dia harus bayar zakat. Itu sebagai bentuk taubat yang benar. Iya. Dan subhanallah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya syariat zakat itu mudah. Tidak berat. Kenapa? Karena tidak semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya.
Kalau kita berbicara masalah harta, pakaian harta bukan? Harta. HP harta. Rumah harta. Tanah harta. Harta itu mungkin nggak bisa kita sebutkan banyak. Ternyata tidak semua harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya harta-harta tertentu saja. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus berlandaskan dengan dalil. Ingat itu jamaah. Apabila ada orang yang mengatakan, Bapak wajib zakat ini, yang dituntut kepadanya adalah adakah dalilnya atau tidak. Kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada bara'atul asliyah. Hukum ibadah itu adalah tidak disyariatkan. Kemudian harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Di antaranya adalah emas, perak. Emas mencakup simpanan bentuknya berupa perhiasan, kalung, gelang, cincin, baik yang 24 karat, 20 karat, 18 karat, yang penting namanya apa? Emas, bukan kuningan. Atau yang dipakai berupa kalung, maka itu adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kita berbicara harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Baru nanti kita sebutkan ketentuannya. Perak juga demikian. Ya. Kemudian apa lagi? Yang semisal dengan kedua benda ini, yaitu uang. Baik itu berupa rupiah, dolar, ya, real, semuanya. Dia sama dengan emas karena dijadikan sebagai alat tukar. Baik yang tersimpan cash di rumah kita atau yang ada di bank sebagai tabungan. Atau juga saham yang berjalan. Maka itu adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga hewan ternak. Dan ternyata tidak semua hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya unta, sapi, kambing. Kemudian pertanian. Pertanian juga tidak semuanya wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya 2 pertanian. Maksudnya yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama, pertanian tersebut menjadi makanan pokok. Dan yang kedua, bisa ditakar. Yang ketiga, bisa disimpan lama. Jagung, beras, kurma, gandum. Adapun orang punya lahan, dia nanam pohon jeruk misalnya, wajib zakat atau tidak? Tidak, karena tidak bisa disimpan. Duren, tidak. Iya, jadi itu beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga yang diperselisihkan oleh para ulama adalah zakat perdagangan. Yang punya dagangan, ya mau dagang apa saja dia wajib zakat. Ini kita berbicara harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kemudian poin yang kedua, ternyata tidak selamanya orang dagang wajib zakat. Karena mungkin mayoritas kita pada dagang ya kan. Ada yang dagang gorengan, ada yang dagang ini, dagang itu. Nah makanya perhatian ketentuannya. Harta-harta yang tadi kita sebutkan itu wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kepemilikan secara sempurna. Kepemilikan secara sempurna. Artinya kita bisa ambil kapan saja. Kalau harta tersebut punya kita, tapi kita nggak bisa memiliki secara sempurna. Contoh misalnya, tabungan pensiun. Tentu orang yang kerja di perusahaan-perusahaan tertentu ada namanya jam sostek, ya, atau juga uang pensiun. Yang itu nggak bisa diambil. Baru diambil kapan? Setelah dia keluar. Maka ini kan tidak ada kepemilikan secara sempurna, maka tidak wajib zakat. Atau juga tabungan haji. Tabungan haji ini wajib zakat atau tidak?
Dilihat, kalau tabungannya itu hanya kita nabung di bank-bank tertentu dengan niat saya nabung buat haji. Tapi kita bisa ngambil kapan saja. Maka ini wajib zakat. Tetapi kalau tabungan haji itu sudah kita daftarkan ke Kemenag, biasanya untuk mendapatkan kursi harus masuk berapa juta? 25 juta. Maka itu tidak termasuk zakat. Kenapa? Karena kita tidak memiliki secara apa? Sempurna. Enggak bisa diambil. Kalau mau diambil berarti enggak jadi apa? Enggak jadi haji. Kemudian yang kedua, mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab artinya batas minimal wajib zakat. Kita tadi punya harta berupa emas, uang, pertanian, peternakan. Itu tidak secara otomatis langsung wajib zakat. Dia punya misalnya kambing. Punya berapa? 5 ekor. Belum wajib zakat. Ya, hewan ternak nisabnya unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Ya, kalau orang punya sapi 50 ekor wajib zakat karena sudah mencapai apa? Nisab. Iya. Orang punya kambing 10 ekor wajib zakat atau tidak? Tidak. Sampai berapa? 40 ekor. Nah, demikian pula emas. Emas nisabnya adalah 85 gram. Dan ketentuan nisab ini ditentukan oleh syariat. Ingat, emas 85 gram. Kalau seorang punya emas 50 gram, wajib zakat? Tidak, karena belum mencapai nisab. Perak adalah 595 gram. 595 gram. Itu adalah nisab zakat emas dan perak. Tinggal pertanyaannya, uang. Kita punya uang 30 juta. Wajib zakat atau tidak? Maka lihat di sini. Uang ini ikut nisab perak atau nisab emas. Paham kan nisab jemaah? Nisab adalah batas minimal wajib zakat. Nah, tentang nisab uang ini para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, dia ikut nisab perak. Perak tadi berapa nisabnya? 595. Harga perak 1 gram berapa? Ada yang jualan perak di sini. 15.000. Anggaplah 15.000. 15.000 dikali 595 berapa? 10 jutaan. 10 juta. Pendapat yang pertama yang mengatakan nisab uang diikutkan kepada perak. Berarti kalau dia punya uang 15 juta wajib zakat enggak? Wajib. Karena mengikuti nisab apa? Perak. Dan pendapat yang pertama ini lebih memilih nisab perak sebagai bentuk kehati-hatian. Pendapat yang kedua mengatakan nisab uang diikutkan kepada nisab emas. Nisab apa? Emas. Dan 1 gram emas sekarang itu berapa? 1.150.000. Bener nggak? Emas yang 24 karat ya. Berarti 1.150.000 dikali 85 berapa? Hampir 100 juta ya. Ya anggaplah 100 juta. Ini nisab. Nah makanya pendapat yang kedua, orang punya uang 100 juta wajib zakat? Wajib karena telah menyamai nisab emas 85 gram. Orang punya uang 50 juta wajib zakat? Tidak, karena belum mencapai nisab. Dan insya Allah pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Iya, pendapat yang kedua. Kenapa? Karena pada asalnya zakat itu disyariatkan bagi orang kaya. Zaman sekarang punya duit 10 juta disebut orang kaya enggak? Tidak. Iya. Jadi ikut kepada nisab emas. Ini syarat yang kedua. Nisab.
Yang ketiga adalah haul. Haul artinya dia memiliki uang yang sudah mencapai nisab, sudah berlalu 1 tahun. Perhatikan. Di bulan Rajab 1445, Rajab kemarin tuh 2 bulan lalu, dia punya uang 50 juta. Wajib zakat atau tidak? 50 juta wajib zakat atau tidak? Tidak. Di bulan Sya'ban kemarin dia usahanya lancar, ya. Dia bisa nabung, terkumpul uangnya jadi 80 juta. Jadi di bulan Sya'ban tambah tuh 30 juta. Jadi berapa? 80 juta. Sudah wajib zakat atau belum? Belum, karena belum mencapai nisab. Di bulan Ramadan ini THR-nya cair, omsetnya meningkat, terkumpul bagi dia 100 juta. Wajib zakat? Belum. Belum. Karena belum berlalu 1 tahun. Tunggu tahun 1446, tahun depan. Kapan dikatakan haul? Apakah awal pertama dia punya harta atau hitungan pertama kali dia mencapai nisab? Maka berarti haulnya kapan ini jemaah? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Haulnya adalah Ramadan. Haulnya adalah Ramadan. Di bulan Ramadan tahun depan dilihat. Kalau ternyata hartanya berkurang, sisa 30 juta. Karena tahun tersebut banyak biaya yang harus dia keluarkan. Nyekolahin anak, uang pangkal 10 juta. Belum lagi buat biaya misalnya beli mobil. Belum kawin lagi. Ya, sisa 30 juta. Wajib zakat enggak? Tidak, berkurang. Ini, kalau dilihat Ramadan tahun itu, hartanya tetap tidak berkurang 100 juta, wajib zakat? Wajib. Kalau hartanya tersebut bertambah 200 juta, wajib zakat? Wajib. Yang dizakati yang 100 juta atau 200 juta? 200 juta. Ingat bilangan yang terakhir sudah gampang hitungnya. Walaupun dia baru dapat tambahan sebulan yang lalu jadi 200 juta, keluarin. Ini syaratnya 3. Dan subhanallah, Allah berikan kemudahan lagi. Zakat yang kita keluarkan itu tidak banyak. Cuma 2,5%. 100 juta 2,5%-nya adalah 2.500.000. 200 juta 2,5%-nya adalah berapa? 5 juta. 5 juta. Bagi orang kaya mah gampang. Ya, jelas ya Mas kalian, ini ketentuannya. Kemudian boleh enggak seseorang menyegerakan zakat sebelum nisab? Sebelum nisab. Tadi Rajab dia punya uang berapa tadi? 50. Sya'ban punya uang berapa? 80. Dia baru punya uang 80 juta. Baru punya uang 80 juta. Dia keluarkan zakatnya 2,5%. Boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Itu dianggap sebagai sedekah. Kenapa? Karena nisab itu menjadi syarat wajib sama seperti sholat. Sekarang kita kerjain sholat zuhur. Boleh atau tidak? Tidak boleh karena belum waktunya. Demikian pula nisab bagi zakat. Fala yajuzu ta'jilu zakat fihi qabla milkun nisab. Jadi enggak boleh, kata Imam Nawawi, menyegerakan zakat sebelum mencapai nisab. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya, boleh tidak menyegerakan zakat sebelum mencapai haul? Tadi haulnya kapan? Ramadan. Nah, Ramadan ini tadi kan dia udah punya duit berapa? 100 juta. Saya mau bayar sekarang lah. Atau mungkin nanti di pertengahan jalan sebelum mencapai haul, mungkin ada yang datang membutuhkan, keluarganya ada yang pailit butuh uang, kita kasih zakat padahal belum haul.
maka kalau menyegerakan zakat sebelum haul ini diperbolehkan. Ya, in ajjalaha qabla mahaliha ajza'at. Mayoritas ulama berpandangan menyegerakan zakat sebelum jatuh tempo itu sah zakatnya. Itu jadi diperbolehkan. Nah, makanya dari 3 syarat ini memiliki syarat sempurna nisab haul, ya. Ini sebagai bentuk meluruskan orang yang mewajibkan adanya zakat profesi. Jadi di masyarakat kita bahkan hampir di semua perusahaan ada ketentuan yang namanya zakat profesi. Dari gajinya itu dipotong 2,5%. Dianggap sebagai apa? Zakat. Apakah ada zakat profesi? Memang ada seorang ulama dari Mesir, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Dia punya kitab Fiqh Zakat, menyatakan orang yang punya profesi wajib mengeluarkan zakatnya setiap bulan. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Enggak ada yang namanya zakat profesi. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan orang yang gajinya misalnya 10 juta sudah mencapai nisab belum? Belum. Kemudian tadi ada haul. Masa setiap bulan harus bayar? Kan belum mencapai apa? Haul. Jadi tidak ada zakat profesi. Tapi kalau dia mau sedekah, silahkan. Kemudian ada permasalahan lain, bagaimana kalau uang kita dipinjam sama orang? Apakah uang yang dipinjam sama orang wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Iya. Jadi kita punya uang cash 50 juta. 50 juta, sebenarnya kita punya uang 100 juta. Tapi yang 50 juta dipinjam orang. Uang yang dipinjam sama orang masuk zakat atau tidak jamaah? Lihat dulu. Ya. Maka dijelaskan kondisi yang pertama. Jika piutang tersebut seret untuk dibayar, sulit untuk bisa kembali. Ya, ada 2 kemungkinan. Memang yang minjem itu betul-betul pailit, kita tagih, aduh Pak, aset saya semuanya habis, saya nggak punya apa-apa, cuma bawa baju doang. Mau bilang apa ya, Mak? Mau udah gadein, apa yang digadaikan? Pailit dia. Ini kondisi pertama. Atau yang kedua, orang yang minjem duit kita kabur entah kemana. Ya, kontak kita diblokir, kita datang ke rumahnya, udah kagak ada. Ya, udah enggak ada. Maka kalau piutang seperti ini tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat karena sulit untuk bisa kembali. Adapun kondisi yang berikutnya adalah di mana memungkinkan untuk kembali dan orang yang minjem tersebut amanah, setiap bulan dia bayar. Maka kalau seperti ini, harta yang diutangkan tersebut wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Jelas? Ya. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya lagi, udah 3 tahun kita lost kontak sama dia. Kita cari-cari pun gak ketemu. Kita cari di Facebooknya, di apanya. Sekalinya kita nanya, kita mungkin ngelihat akun IG-nya, kita DM. Antum punya utang sama aneh 50 juta, kapan mau dibayar? Ya, dia malah ngeluarin gambar golok. Misalnya gitu kan. Iya, wah ini udah gak ada itikat baik ya kan. Marah-marah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ketemu di pasar sama dia. Bapak punya utang sama saya. Kalau enggak saya teriakin maling nih. Ya udah Pak, diem Pak. Ayo kita ke rumah, dibawa kita ke rumah. Ini saya ganti 50 juta. Setelah berapa tahun tadi? 3 tahun. Pertanyaannya, 3 tahun kemarin itu setelah uang kembali, wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Artinya perlukah dia kodok zakatnya itu? Maka jawabannya wajib dia kodok zakatnya. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga. Karena uangnya udah apa ini?
udah kembali. Berarti 3 tahun dikali 2,5%. Kemudian juga di antara masalah ini adalah bolehkah menggugurkan hutang dan menghitungnya sebagai zakat? Ya, kita memiliki harta 200 juta. 200 juta. Kebetulan ada orang yang punya hutang sama kita 5 juta. Ya, kita telepon dia, Pak, waduh, saya anggap hutang Bapak lunas sebagai zakat saya. Boleh nggak seperti ini jamaah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena yang menjadi kewajiban orang tersebut adalah membayar hutangnya dan dia wajib bayar zakat. Jadi nggak boleh dengan cara seperti itu. Ya, para ulama menyebutkan yang boleh itu 5 juta zakatnya itu dia berikan kepada orang yang berhutang tadi tuh. Nih Pak, saya ngasih zakat ke Bapak 5 juta. Bener nih? Ya udah, diambil. Setelah itu, Bapak kan punya utang sama saya 5 juta. Mana utang Bapak? Boleh nggak seperti ini? Kalau seperti ini katanya diperbolehkan. Karena sudah ada akad pelunasan zakat dan menggalikan utangnya. Nah, kemudian juga bagaimana dengan harta suami dan istri? Baik harta tersebut tercampur atau pisah. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Contoh, suami punya tabungan 50 juta. Istri pinter nabung emas. Emas dari mahar pernikahan dia tabung, kemudian uang belanja setiap bulan dia tabungin, dia beli emas, dibeli emas. Istri terkumpul emasnya itu 50 juta. Kalau dilihat dari harta masing-masing sudah mencapai nisab atau belum? Belum, masing-masing. Tapi kalau digabung harta suami istri mencapai nisab atau tidak? Mencapai. Wajib zakat nggak itu? Maka jawabannya tidak wajib zakat. Jadi kewajiban zakat itu dikembalikan kepada masing-masing. Ya, dikembalikan kepada masing-masing. Nah, dalilnya adalah kisah tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang lagi nggak punya kerjaan. Istrinya punya tabungan banyak. Maka dia ingin memberikan zakat itu kepada suaminya. Tapi kata Abdul Mas'ud, saya nggak berani, takut nggak tahu jawabannya. Maka dia pun datang kepada Nabi bertanya tentang perihal ini. Kata istrinya, kata Rasulullah, sedekah kepada kerabat dekat itu mendapatkan 2 pahala. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil faedah bahwa harta suami terpisah dengan harta apa? Istri. Jadi nggak boleh istri nabung udah 50 juta, seenaknya suami dia ambil, dia beliin rokok. Gak boleh, zalim namanya. Demikian pula istri gak boleh sembarangan ngambil harta siapa? Suami. Masing-masing punya hak. Ya. Nah, dan juga yang kedua dari kisah ini, boleh seorang istri membayar zakat kepada siapa? Suaminya, jika memang suaminya miskin. Contoh suaminya di PHK, kerja nggak ada kerjaan. Istrinya PNS, punya tabungan banyak. Kesian ngelihat suaminya nggak dapat THR. Udah nih Mas, saya kasih zakat aja. Boleh atau tidak? Boleh. Istri ke suami boleh. Yang nggak boleh itu suami ke istri. Di bulan Ramadan, Neng, ini ada duit 5 juta buat Neng. Zakat dari abang. Udah nerima kan. Menjelang akhir Ramadan, Lebaran, istrinya minta, Mas, THR mana? Kan udah kemarin zakat. Nah ini artinya menggugurkan, sehingga orang itu menggugurkan nafkah. Suami yang wajib bagi istri adalah membayar apa? Nafkah. Ya. Makanya sering ada pertanyaan, boleh nggak kita membayar zakat kepada saudara kandung kita? Nah ini ada kaidah penting.
kerabat dekat yang kita wajib memberikan nafkah, kita nggak boleh bayar zakat sama dia. Orang yang wajib kita berikan nafkah adalah istri kita, anak, orang tua, adik perempuan. Kita nggak boleh bayar zakat sama mereka. Tapi kalau terhadap orang-orang yang kita tidak wajib bayar zakat, tidak wajib nafkah, kakak kita, paman, om, bibi, sepupu, ipar, jika memang mereka termasuk ke 8 golongan, atau mungkin dia miskin, maka boleh bagi dia untuk membayar zakat ke mereka itu. Nah, kemudian juga di antara permasalahan penting berkenaan tentang zakat yang sering ditanyakan, adakah zakat rumah? Rumah. Ya, maka orang punya rumah ini niatnya macam-macam. Dengan perbedaan niat, maka berbeda pula hukum zakatnya. Yang pertama, orang punya rumah niatnya sebagai tempat tinggal. Jadi ditinggalin kesehariannya 24 jam di situ. Yang kedua, dia punya rumah sebagai aset. Aset. Pokoknya dia simpan rumah. Tujuannya nanti buat anak-anak. Kalau udah pada dewasa, udah nikah, biar itu buat mereka. Yang ketiga, punya rumah enggak kepake, ditulis di plang, dijual. Mungkin dia punya niat ingin dia pindahkan. Atau kalau terjual uangnya buat memperluas rumah dia yang sekarang. Ya, jadi rumah untuk apa ini? Aset. Yang keempat, rumah dia bangun memang dijual belikan. Baik dia beli lahan kosong, kemudian dia bangun rumah, dijual. Dia punya bisnis properti, rumah rombeng, dibeli murah 100 juta, dia bangun modal 200 juta, dia jual 500 juta. Kebeli, bangun lagi. Jadi punya bisnis apa namanya? Properti. Ada lagi yang kelima, dia bangun rumah, disewakan. Berupa kontrakan, apartemen, ruko, dan yang lainnya. Jadi ada berapa niat ini jemaah? 5. Dan ini punya hukum yang berbeda-beda. Yang pertama, rumah pribadi, tidak ada zakatnya. Yang kedua, rumah yang disimpan buat anaknya nanti, tidak ada zakatnya. Yang ketiga, rumah aset yang dia mau jual, walaupun 3 tahun tertulis dijual, di media sosial dia iklanin, maka ini tidak wajib zakat. Ingat, ini tidak wajib zakat. Ya, dia wajib zakat jika memang terjual, kemudian dia simpen hartanya. Ini berarti masuk ke zakat mal. Ke zakat mal. Nah, yang keempat inilah yang wajib untuk membayar zakat. Jadi semua harta yang diperdagangkan, ini wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap tahun. Orang bangun rumah 3 rumah. 1 M masing-masing. Maka setiap tahun ini rumah yang dijual ini wajib zakat. Namanya zakat perdagangan. Tahun pertama bangun modal habis-habisan. Tapi belum laku. Tahun kedua belum laku juga. Tahun ketiga belum laku juga. Nah ini kondisi rumah yang belum laku, wajib zakat atau tidak jamaah? Wajib. Karena harta tersebut diperdagangkan. Gimana mau bayar zakat Pak Ustadz, orang belum laku. Ya tahun pertama, ya justru lagi banyak utang gitu kan. 1 M 2,5%-nya berapa? 20 juta. 20 juta kan enggak sedikit. Apalagi ini 3 rumah. Jadi berapa juta dia harus bayar? 60 juta. Iya. Makanya sudah kalau memang enggak ada, berarti enggak apa-apa. Tahun kedua enggak ada juga, enggak apa-apa. Nah tahun ketiga pas dia laku semuanya, misalnya 3 tahun itu langsung ada orang yang beli 3. Berarti setelah laku rumahnya, dia rapel zakatnya. Berarti 60 juta dikali berapa itu?
Ya dikali 3. Itu karena niatnya diapain? Diperdagangkan. Ini yang banyak orang berat nih. Yang ini nih. Ya. Kemudian ada lagi yang keberapa? Yang kelima ya. Jadi harta tersebut yaitu rumah tersebut dikontrakan. Ada nggak zakat kontrakan? Adakah zakat apartemen yang disewakan? Bapak-bapak yang punya ruko misalnya, wajib gak zakat ruko setiap tahun? Maka ada satu kaidah penting yang perlu saya sampaikan di sini. Al-iqarul ma'ad lil ijar tajibuz zakatu fi ujratihi faqat duna rukbatihi. Properti yang disewakan, apartemen, kontrakan, itu yang dizakati adalah nilai sewanya saja jika memang telah mencapai nisab. Adapun fisiknya tidak wajib. Dia punya kontrakan, dia bangun misalnya 10 pintu, masing-masing 100 juta, berarti 1 M itu total kontrakannya. Ya, maka setiap tahun dia tidak wajib zakat. Karena rumah itu dikontrakkan. Yang wajib dia keluarkan adalah hasil sewanya. 1 pintu sebulan 1 juta. Berarti 10 pintu berapa juta? 10 juta. 10 juta. Dan uang itu ditabungin tuh. Tabungin. Pokoknya dia tabungin mungkin niat buat haji. Maka hasil sewanya itu yang dizakati jika telah mencapai apa? Nisab dan haul. Kembali kepada zakat harta. Nah, pesangon. Orang kerja di suatu perusahaan, PNS atau mana saja dapat pesangon, brek nih Pak, ada tabungan pensiun, ada tunjangan ini, tunjangan itu, kesehatan segala macam, dapat 100 juta kita pegang di bulan Syawal atau di bulan Ramadan ini. Wajib zakat jamaah? Tidak. Jadi tunggu sampai setahun. Jadi ujuk dia dapat pesangon tidak langsung wajib zakat. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kepemilikan harta. Sekarang misalnya masjid, DKM-nya menggalang donasi. Donasi untuk misalnya santunan anak yatim, donasi untuk dana sosial. Jadi dia buka donasi terkumpul 500 juta dan 500 juta itu sudah mengendap setahun. Apakah ya dana sosial seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya? Ya, jawabannya tidak. Jadi uang dana sosial, yayasan tidak ada kewajiban zakat. Ya, kecuali kalau memang benar-benar harta tersebut milik dia pribadi. Sementara kan donasi itu harta siapa? Harta banyak orang. Nah, dan juga sering ditanyakan, kalau ada sebuah PT, dan di PT tersebut, ya, bukan milik 1 orang, jadi ada 5 orang, masing-masing nanam saham. Kalau di total keuntungan, ya dihitung-hitung keuntungan perusahaan tersebut setahun itu 10 miliar. Atau mungkin janganlah 500 juta. Ya. Tapi ternyata 500 juta ini harus dibagi-bagi kepada yang nanam saham. Nah, maka kalau dilihat dari jumlah keseluruhan itu kan sudah mencapai nisab. Tapi itu tidak wajib zakat. Jadi zakat perusahaan yang banyak orang terlibat di situ nanam saham, maka udah keuntungannya itu dibagi dulu untuk 5 orang, dan nanti 5 orang ini masing-masing bayar zakat sendiri dengan catatan sudah mencapai apa? Nisab dan haul. Iya. Bolehkah zakat untuk biaya pernikahan? Sekarang kan kadang lagi marak nikah massal. Ya, seperti di mana itu di Masjid Uswatun Hasanah setiap tahun mengadakan nikah massal. Kita datang ketemu sama Pak DKM, Pak, katanya ada program nikah massal ya? Iya. Berapa yang daftar? 10 orang. Ya udah, nih saya kasih 100 juta atau 50 juta, ini zakat saya.
zakat untuk biaya pernikahan. Boleh atau tidak? Boleh. Karena pernikahan ini adalah kebutuhan pokok bagi orang yang dewasa yang dia tidak mampu. Makanya boleh dia menerima zakat. Ya, dan yang terakhir, ya sering ditanyakan juga, misalnya Masjid Al-Hidayah setiap tahun mengadakan tebar sembako. Tebar sembako. Dibuatlah donasi. Masjid Al-Hidayah ingin menyalurkan sembako ke warga setempat yang dalam kategori miskin. Datang orang, Pak, ini saya ada uang 5 juta. Saya mau ikut tebar sembako, tapi ini sebagai zakat saya. Boleh atau tidak jamaah sekalian? Maka pada dasarnya zakat harta dibayar dengan harta. Zakat uang dibayar dengan apa? Uang. Zakat pertanian dibayar dengan pertanian. Ya, jadi nggak boleh diganti dengan hal lainnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab. Ada seorang yang bernama Himas, ditagih oleh Umar, bayar zakatmu. Kata Himas, saya nggak punya harta. Artinya dia punya harta banyak tapi nggak ada uang, dinar dirham untuk bayar zakat. Dia hanya punya tembikar-tembikar, yaitu wadah-wadah kuningan. Terus dia hanya punya kulit binatang. Kulit binatang itu kan yang digunakan untuk untuk galon, kalau dulu namanya kirbah. Kata Umar, kalau begitu udah perkirakan nilainya lalu bayarkan zakatnya. Ya, jadi hukum asalnya tidak boleh kita memberikan apa? Tembakau. Kecuali jika ada maslahat. Misal kita punya saudara, dia pilot dan dia berhak untuk terima zakat. Tapi kalau zakat kita bayarin sama dia berupa uang, kita kasih 1 juta, besok juga habis buat main slot, misalnya. Ya. Nah, maka kalau kayak begini mah nggak apa-apa, kita beliin sembako, kita beliin beras, minyak, telur, kita stok ke rumahnya. Nih zakat, itu boleh. Karena khawatir disalahgunakan tadi. Jelas ya, Ma? Yang terakhir, boleh nggak ngasih THR sama karyawan pakai zakat? Dia punya karyawan nih, perusahaan. Dia kasih THR pakai zakat dia. Maka THR ini sama seperti gaji, itu hak mereka dan itu adalah aturan pemerintah. Maka nggak boleh ngasih THR pakai zakat kecuali yang kerja-kerja freelance, pembantu di rumah, supir, ini nggak masalah, boleh. Wallahu a'lam. Sebenarnya masih banyak masalah zakat tapi waktu kita terbatas. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, Pak. Ya, hasil tani itu sendiri juga hasil peternakan juga. Nah, peternakan itu sendiri. Kemudian disampaikan tadi ketika hasilnya seperti durian gitu ya, tidak terkena zakat, tetapi ketika dijual sudah sampai 100 juta atau lebih misalnya, apakah terkena zakat? Kemudian hewan juga, hewan ternak misalnya sapi jumlah tertentu baru terkena nisab, tapi ketika baru 1-2 ekor ternyata dijualnya juga kan sekarang ada sapi yang sampai 200 juta gitu. Apakah terkena nisab? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah jadi saya tegaskan lagi ya, pertanian tadi yang dizakati adalah pertanian yang bisa disimpan, yang ditakar. Ya, kalau misalnya dia punya kebun duren 1 hektar, ya dia panen tuh, tidak wajib zakat. Yang wajib zakat bagi dia adalah jika durian tersebut dijual, nah nanti masuknya ke zakat apa ini? Perdagangan. Ya, tinggal dilihat dia keuntungannya berapa. Ya, dan sudah mencapai nisab atau belum, dan sudah mencapai haul atau belum. Begitu. Nah, demikian pula tentang zakat apa tadi? Hewan, sapi. Sama Pak. Jadi Bapak punya misalnya sapi 5 ekor, enggak wajib zakat.
Terus dijual tuh pada hari raya Idul Adha ya kan. Dijual 5 laku. Misalnya sapi limosin 5 berarti satunya 50 juta. Berapa itu jadi? 250 juta. Dia ngantongin 250 juta. 250 juta ketika dia dapat wajib zakat atau tidak? Tidak. Tunggu sampai setahun. Kalau setahun uangnya kepake buat ini, buat itu, kemudian tidak sampai kepada nisab, tidak sampai kepada nisab ya, maka tidak wajib zakat. Begitu. Jelas Pak ya? Ada lagi tadi? Ini, sebentar ada pertanyaan ini. Apakah rumah kontrakan wajib dizakati tadi? Yang dizakati apa ya jemaah? Hasilnya, fisiknya tidak. Saya ada beberapa anak asuh yang ada di Mahat. Bolehkah saya anggap biaya mereka bulan ini sebagai zakat? Anak asuh saya adalah anak yang tidak mampu, miskin. Boleh. Karena pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan. Nah tadi saya belum jawab itu ya. Hasil pertanian apakah dibayarkan dengan hasil pertanian gitu ya. Maka hukum asalnya sama Pak. Hasil pertanian, beras dibayar dengan beras. Jagung dengan jagung. Iya, tetapi para ulama mengatakan jika memang ada maslahat yang lebih besar, maka boleh diuangkan. Boleh diuangkan. Wallahu a'lam. Begitu. Ustaz, Iya. jika seseorang itu hartanya dalam bentuk dia lagi menginvestasikan ke orang lain dalam bentuk usaha, misal ada orang jual kain atau pakaian, misal bentuk jumlahnya itu 500 juta begitu Ustaz. Tapi belum terjual, dia masih dalam bentuk stok inventaris di perusahaan tersebut. Iya. Apakah itu termasuk wajib zakat atau tidak? Karena saya sering banget dengar masalah ini, ada dua pendapat yang bilang itu masuk zakat, ada yang juga bilang tidak. Yang kedua ada dua Ustaz. Lalu salah satu Pak. Iya. Investasi yang tadi itu berupa barang yang dijual belikan atau bangun pabrik, industri, kemudian bangun bedeng misalnya, beli mesin, gimana? Ya, kan dalam dunia usaha ini ada dua bentuk investasi. Yang satu memang kepemilikan, itu ditanam, artinya uang itu tidak kembali, dia dalam bentuk saham. Tapi ini yang kedua, dia masuk uang itu sebagai komoditas, artinya diperdagangkan lalu uangnya dikembalikan, modalnya berikut dengan keuntungannya sesuai perjanjian. Jadi tidak dibuat aset mati, tapi dia berputar. Ya. Nah, jadi gini Pak, jika saham terdapat di suatu perusahaan di bidang industri, ya tentu saham yang kita tanam itu kan sebagian misalnya buat aset perusahaan kayak pabrik apa gitu kan, pasti ada hitung-hitungannya. Maka saham uang 500 juta kita yang kita tanam di situ itu sama seperti kontrakan tadi. Sama seperti kontrakan, tidak dizakati fisiknya. Beda halnya ya, yang kedua, saham terdapat perusahaan di bidang perdagangan. 500 juta, plek, langsung dibelikan rumah. 2, 3. Maka 500 juta itu wajib zakat. Karena sahamnya di bidang apa? Perdagangan. Meskipun belum terjual ya Ustaz ya? Tadi, meskipun belum terjual. Meskipun belum terjual. Jadi dia pada saat uang dalam bentuk barang ini diperdagangkan dan sudah terjual, misal Ustaz di tahun ketiga, berarti kan di tahun pertama dan kedua misal orang ini tidak bisa bayar karena uangnya belum dalam laku. bentuk barang. Itu jadi dia dirapel ya Ustaz? Betul. 3 tahun ini, 3 jadi tahun 2,5% dikali 3 ya? Iya. Oh baik Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, masa haul ini Ustaz, mungkin ada dua, saya masih agak bingung, ada dua pengertian. Kan kalau di bank itu ada istilah saldo rata-rata Ustaz, yang
cycle-nya itu per 1 bulan. Nah, misalkan uang yang tadi dibilang masuk masa haul, misal di bulan Ramadan atau Syawal, itu apakah di saldo rata-rata semisal yang tadi di bank, tapi dalam bentuk 1 tahun, atau hanya dilihat di akhir, Dilihat di akhir, Pak. atau harus 1 tahun full? Pokoknya uang yang itu adalah milik kita di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini adalah hitungan haul. Berarti lihat ujungnya ya Ustadz. Ujungnya aja udah. Ujungnya aja ya. Bapak punya tabungan berapa? Punya emas berapa? Dagang berapa? Dihitung tuh semua yang ada. Berarti definisinya saldo akhir ya Ustadz. Saldo bukan akhir. Saldo rata-rata ya. Betul. Baik, terima kasih Ustadz, jelas. Cukup. Oh, masih ada. Silakan. Pak Ustadz, kalau terkait kita misalnya dapat warisan dari orang tua dan nilainya memenuhi nisab gitu ya, katakanlah misalnya dapat 200 juta. Iya. Apakah ketika dapat itu kita langsung Bayar wajib zakat? zakat atau nunggu 1 tahun, haul 1 tahun? Nunggu 1 tahun. Tetap nunggu 1 tahun. Iya. Kalau seandainya nanti berkurang, kepake, Tidak sampai nisab. tidak sampai nisab, Dibeliin rumah lagi misalnya. ya Atau dibeliin mobil, tidak wajib zakat. tidak wajib. Baik. Iya begitu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Iya, demikian. Kalau tidak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.